Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya kelas 10 AKL 1 dan 10 AKL 2 yang pada siang hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Arna pada hari ini akan melanjutkan materi kita yang waktu itu sempat terhenti karena adanya pelaksanaan PTS di 2 minggu yang lalu. Untuk materi selanjutnya adalah simbol-simbol dalam prosedur kerja. Ya, sebelumnya Ibu Arna mau mengingatkan kalau jangan lupa kalian tetap menyimak dan menjelaskan serta mendengarkan materi Ibu Arna yaitu etika profesi di YouTube channel sekolah, dan jangan lupa beri tanggapan atau tulisan hadir pada setiap kolom yang ada di YouTube. Oke, sekarang Ibu Arna ingin menjelaskan simbol-simbol dalam prosedur kerja. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simbol-simbol dalam prosedur kerja. Jenis-jenis simbol dalam prosedur pekerjaan. Ya, yang pertama, jadi intinya dalam setiap prosedur pekerjaan atau setiap tata aturan kerja itu ada simbol-simbol di dalamnya, baik itu berupa gambar ataupun tulisan. Nah, di sini ada berupa gambar dan berikut penjelasannya. Di buku kalian belum ada contoh gambarnya, baru ada penjelasannya. Ibu Arna sudah lengkapi dengan gambar secara visualnya. Jenis-jenis simbol dalam prosedur pekerjaan ada apa saja? Yang pertama, segi 4 bujur sangkar. Artinya adalah setiap adanya perintah atau tindakan, maka penyelesaiannya harus diselesaikan lebih lanjut. Jadi kalau kita dalam bekerja, kalau kita mengalami permasalahan, itu harus ada tindak lanjutnya atau ada follow up-nya. Siapa yang nantinya akan menindaklanjuti? Ya berarti pimpinan kita. Berarti seorang bos, kita kan pegawainya. Nah, ini artinya simbol segi 4 bujur sangkar, artinya itu kalau ada suatu masalah gitu ya, baik dalam segi pekerjaan ataupun pribadi, biasanya pekerjaan harus kita selesaikan lebih lanjut gitu ya, ataupun misalkan kalian akan menjalankan perintah soal pekerjaan, nah itu ada hambatan, itu juga harus ada penyelesaiannya. Kalau misalkan kalian disuruh, misalkan kamu kan etika profesi bidangnya misalkan akuntansi, ada permasalahan dalam bidang misalkan mengelola keuangan, nah itu harus diselesaikan bagaimana caranya supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah ini gambarnya segi 4 bujur sangkar ya, ini gambarnya. Ini sebagai simbol ya nak, simbol itu berarti tanda. Tapi artinya itu setiap ada permasalahan yang terjadi, baik itu masalah pekerjaan ataupun lainnya harus diselesaikan terlebih dahulu dan lebih lanjut oleh pimpinan kalian. Yang kedua, segitiga terbalik. Nah ini contohnya gambarnya di buku kalian belum ada gambarnya, ini ibu sudah lengkapi. Artinya apa sih segitiga terbalik? Menunjukkan penyimpanan secara tetap, artinya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Jadi kalaupun kalian ini bawahan ya atau pegawai, itu boleh loh menyampaikan pendapatnya, aspirasinya, saran, masukan kepada siapa? Kepada pimpinan. Tapi pimpinan pun tidak serta-merta menerima ya. Biasanya ada pimpinan yang sifatnya otoriter, yang mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan pendapat si bawahannya, ada seperti itu. Tapi kalau yang pimpinan yang demokratis, kebalikan dari otoriter, dia mau kok mendengarkan pendapat dari si karyawannya, entah itu masukan yang positif atau yang negatif demi kelangsungan perusahaan. Biasanya seperti itu. Lalu di slide kedua, yang ketiga, segitiga ganda terbalik. Nah ini, segitiga ganda terbalik. Kalau ganda ya berarti lebih dari satu ya. Artinya apa? Penyimpanan untuk sementara. Yang artinya lagi, kalau kita artikan secara umum ya, adanya pemindahan atau pengangkutan. Maksudnya dalam arti kalau misalkan kalian ini ada perintah dari atasan, gimana sih caranya kita dalam arti mentransfer apa yang dijelaskan oleh si pimpinan kepada kita nih, kita yang menerimanya. Misal kamu kan
bagian keuangan nih, misalnya dikasih tahu cara bikin jurnal seperti ini, kamu transfer ke otak kamu atau ke pikiran kamu, oh seperti ini toh bikinnya, metodenya seperti ini. Itu adanya pemindahan atau pengangkutan. Jadi bukan pemindahan atau pengangkutan barang ya, tapi lebih kepada transfer ilmu gitu ya, pengetahuannya. Lalu di sini ada yang keempat, lingkaran besar. Contohnya ini lingkaran besar. Apa sih artinya? Sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi kalau kalian dapat perintah dari atasan, harus cepat-cepat dilaksanakan dan dikerjakan. Jangan sampai pekerjaan itu menumpuk akhirnya terbengkalai dan kalian akhirnya repot sendiri gitu ya. Jadi yang harusnya selesai hari ini ditumpuk jadi besok, akhirnya tambah banyak. Jadi sesuatu yang diharuskan kalian untuk mengerjakan harus kalian laksanakan seperti itu. Yang kelima, belah ketupat. Nah, ini contohnya belah ketupat. Artinya apa sih belah ketupat? Memeriksa mutu dan kualitas kerja. Jadi seorang pimpinan nih atau yang paling bawahnya ya leader atau supervisor sebagai pimpinan yang small ya, yang agak kecil, itu harus memeriksa mutu dan kualitas kerja si karyawan. Kira-kira nih karyawannya kerjanya benar nggak sih? Kayak kamu nih, misal kamu kan etika profesinya sebagai keuangan ya, akuntan ya. Udah benar belum sih kualitas kerja yang kamu hasilkan? Bikin laporannya udah benar belum? Udah balance belum? Kan gitu ya kalau di akuntansi. Udah seimbang belum nih antara debit kredit, antara apa lagi tuh kalau di keuangan kan? Kalian yang lebih paham lah gitu. Nah itu kita tuh diperiksa hasilnya bagaimana yang kita kerjakan. Nah biasanya yang meriksa siapa? Ya pimpinan, tapi bukan pimpinan yang paling besar ya, tapi pimpinan yang agak di bawah. Bisa dibilang itu supervisornya atau pengawas pekerjaan. Lalu yang selanjutnya di sini anak panah. Nih anak panah ya. Artinya apa sih anak panah? Menunjukkan arah jalannya arusnya pekerjaan. Arah panah itu ada dari atas ke bawah, berarti dari atasan ke bawahan, atau dari misalkan bawah ke atas dalam arti ini bisa saran. Bukan kamu nyuruh atasan ngerjain tugas kamu, bukan. Dalam arti kalau yang dari bawah ke atasan itu bisa merupakan contohnya pemberian saran atau masukan demi kelangsungan atau perbaikan atau perkembangan si perusahaan itu tersendiri gitu ya. Atau bisa juga nih panahnya ke kanan. Kanan itu atau panah ke dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Maksudnya antara sesama karyawan gitu. Jadi anak panah ini bukan hanya atas ke bawah, bawah ke atas, tapi juga ada samping kiri ke kanan, samping kanan ke kiri. Jadi kalau ini yang atas ke bawah berarti pimpinan dan bawahan. Kalau yang bawah ke atas berarti antara bawahan dan atasan, artinya kasih saran, masukan yang positif. Kalau ini yang kanan ke kiri atau kiri ke kanan berarti antara sesama karyawan, bisa saling membantu kalau karyawannya ada yang belum mengerti pekerjaan yang dia ingin kerjakan. Membantu memberikan saran, bukan untuk dikerjakan oleh ibaratnya oleh segelintir orang, bukan. Jadi seperti itu. Lalu di sini ada lingkaran kecil, artinya apa? Pengangkutan secara kecil. Nah ini bisa nih, misalkan pengangkutan secara kecil, maksudnya nih kalian itu bisa membantu orang lain atau karyawan lain dalam hal yang kecil-kecil. Misalkan contohnya, bisa bisa saja misalkan menghandle nih pekerjaan yang teman kalian mungkin lagi ada terhalang gitu kan, tapi menghandlenya dalam skop kecil, misalkan membantu mengerjakan tugasnya tapi dalam lingkup skop kecil, hanya menjelaskan saja, bukan berarti membantu membuat pekerjaan tersebut menjadi selesai, bukan seperti itu ya. Jadi intinya dari semua simbol-simbol ini ya, simbol-simbol segi 4 bujur sangkar, segitiga terbalik, ada lagi segitiga ganda terbalik, lingkaran besar, belah ketupat, ada lagi anak panah, ada lagi lingkaran kecil. Itu hanya ini simbol-simbolnya, tanda-tandanya, tapi pengertiannya ada di uraian ya. Jadi seperti itu. Jadi ini lain lagi nanti kalau simbol lalu lintas ya. Kalau ini kan simbol yang ada di perusahaan gitu. Misalkan ada lagi simbol nih kalau dalam perusahaan nih K3LH yang keamanan keselamatan kerja, ada tuh misalkan simbol, ada gambar misalkan rokok
dengan disilang. Nah, itu berarti dilarang merokok. Ada lagi misalkan ada gambar orang tapi lagi seperti ada jari seperti ini, berarti dilarang berisik, itu ada lagi. Ada lagi simbol misalkan yang tidak berkepentingan dilarang masuk, itu simbol juga. Jadi banyak simbol-simbol yang terdapat di dunia kerja atau di perusahaan. Nanti kalian akan mengalaminya jika kalian nanti suatu saat terjun langsung ke perusahaan untuk bekerja. Jadi ini semua adalah arti-arti simbol. Jadi kalau misalkan nanti ada simbol belah ketupat, misal atau lingkaran kecil, oh artinya apa ya ini ya? Itu simbol sandi seperti itu. Nah terakhir, kegunaan simbol-simbol dalam prosedur kerja apa sih? Persyaratan, kecakapan, dan keterampilan pegawai yang diperlukan. Jadi kalau kita udah ada simbol-simbol, seolah-olah nih karyawan sudah tahu, pegawainya sudah tahu nih, keterampilan apa sih yang diperlukan. Misal kayak kamu nih, kamu akuntansi kan, nah berarti seorang akuntan harus bisa apa sih? Persyaratan keterampilannya atau kecakapan ini bukan cakap wajah ya, tapi kecakapan itu kemampuannya apa sih? Berarti membuat laporan keuangan dengan benar. Itu kan artinya kecakapan ya atau keterampilan dalam bidang akuntan. Yang kedua, peralatan dan fasilitas dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, peralatannya, fasilitasnya apa sih dalam mengerjakan pekerjaan? Kalau di akuntan sendiri, apa sih ininya apa peralatannya atau fasilitasnya? Kalkulator. Atau ada lagi misalkan buku manual untuk mencatat laporan keuangan, atau ada lagi komputer itu kan buat misalkan menginput data-data keuangan. Seperti itu kan peralatan dan fasilitas. Lalu yang ketiga, jangka waktu dalam proses pengerjaan tugas pekerjaan. Nah, jangka waktunya tadi Bu Arna bilang, kerjaan itu jangan ditumpuk-tumpuk, nanti akhirnya kamunya bingung sendiri. Jadi jangka waktunya tuh harus ada. Bikin laporan keuangan bentuk jurnal, 1 hari kelar atau 1 hari selesai. Besok lagi ganti ke neraca atau ganti lagi ke jurnal penyesuaian. Jadi jangan jurnal umum belum selesai, ada lagi jurnal khusus, ada lagi neraca, itu akan memperhambat nantinya pekerjaan berikutnya. Ya. Yang keempat, jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan. Nah, ini jumlah tenaga kerja. Jadi dengan adanya simbol-simbol, kamu tahu nih sebagai pimpinan, kalau misalkan kamu jadi pimpinan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan berapa orang sih? Misalkan laporan keuangan jurnal, kayaknya cukup 1 orang selesai ngerjain jurnal, gitu ya. Biasanya kan jurnal umum atau jurnal umum deh terutama, itu kayaknya 1 orang juga selesai ngerjain jurnal umum, masih gampang kok gitu kan. Nah terus kira-kira kalau yang pekerjaannya yang nggak berhubungan sama jurnal, misal kerjaannya teknisi, maintenance, maksudnya yang suka mereparasi alat-alat kantor yang rusak, itu biasanya jumlah pekerjaannya atau jumlah tenaga kerjanya lebih dari 1 loh, biasanya lebih dari 1, 2, atau 3 orang. Misalkan ada mesin kantor yang rusak, itu biasanya ada sih 1 orang yang bisa menghandle, tapi ada juga lebih dari 1 gitu ya. Misalkan ada peralatan yang rusak, misalkan bangku, kursi, itu kan termasuk jumlah tenaga kerja yang berapa sih yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu gitu. Misalkan di kantor itu ada yang rusak, misalkan AC-nya, kira-kira berapa orang sih dalam menyelesaikan pekerjaan itu, diperlukan berapa orang gitu. Sama kayak tadi jurnal, berarti berapa orang yang biasa mengerjakan laporan keuangan tersebut. Nah, yang terakhir, apakah peralatan fasilitas dan tenaga kerja telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Maksudnya kalau kamu sebagai pimpinan perusahaan sudah memberikan fasilitas, memberikan perlengkapan kepada si pegawai, nah berarti tenaga kerjanya juga harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dong, jangan seenaknya gitu kan. Misalkan kalkulator untuk digunakan untuk buat ngitung manual keuangan, berapa lama sih ibaratnya nih rusaknya, itu kan harus kita bisa memprediksi, jangan sampai seminggu sekali ganti kalkulator, itu kan yang ada efeknya perusahaan akan mengalami over budget seperti itu. Oke, jadi pertemuan kita pada siang hari ini mengenai simbol-simbol dalam prosedur kerja cukup sekian. Jangan lupa disimak di YouTube materinya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.